Ya, jika semalam ada gelaran takbir keliling dan bagaimana situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Galih Wisma di Masjid Gede Kauman Yogyakarta dan rekan Wisnu Wardana di Lawang Sewu, Semarang. Ya, kita ke Galih terlebih dahulu. Halo Galih, selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mungkin bisa Anda sampaikan bagaimana persiapan sholat Idul Fitri di sana? Setelah malam tadi halaman masjid di Kauman dilaksanakan pagi hari ini dua jamaah Muhammadiyah dari sekitar masjid Gede Kauman ini mulai mendatangkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Ya, bisa saya gambarkan ini para jemaah sudah mulai berdatangan di halaman Masjid Gede Kauman pagi hari ini. Nantinya sholat Idul Fitri ini akan dilaksanakan pukul setengah 7 atau 6.30 waktu Indonesia Barat dengan imam dan khotib dari Ustaz Makri Zainuddin. Saya himbau kepada para jamaah ya agar sholat Idul Fitri di Masjid Gede Kauman ini untuk membawa ibadah melakukan sholat secara pribadi, karena dari sendiri hanya menyediakan seperti ini, hanya matras biru ini. Jadi dihimbau para jamaah untuk membawa perlengkapan sholat secara pribadi. Setelah sholat nanti juga dilanjutkan khutbah dan para jamaah juga bersalam-salaman untuk bersilaturahmi bersama halal-bihalal di pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini. Itu Halo. Baik. Wisnu, kami kurang jelas, kurang bisa Galih maksud kami kurang jelas bisa mendengar suara Anda. Terima kasih atas laporan Anda. Mungkin kita akan beralih terlebih dahulu ke Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Halo, ada Wisnu di sana. Selamat pagi Wisnu. Ini kenapa? Apa alasan Lawang Sewu dipilih untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri? Ya, kalau saat ini saya sedang berada di depan gedung Lawang Sewu, Semarang. Saat ini jamaah sholat Id 1446 Hijriah ini sudah mulai berdatangan tadi sejak pukul 5:30. Ya, digunakannya Lawang Sewu ini baru pertama kali untuk sholat Id, ya, menurut dari pihak PT KAI sendiri ini dimaksudkan dengan tujuan tadi tempat berbicara dengan pihak pengelola bahwa agar masyarakat yang datang di Semarang, khususnya prioritaskan warga luar kota Semarang, agar dapat menjalankan sholat Id sekaligus berwisata. Jadi selain itu juga ingin mengajak warga kota Semarang merasa ingin memiliki bangunan bersejarah dari peninggalan Belanda ini. Begitu kalau. Ya, berarti cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Berapa kapasitas jemaah yang bisa mengisi di wilayah atau di area Lawang Sewu ini, Wisnu? Ya, untuk total jemaahnya yang dipergunakan ini di area lapangan di tengah ya. Jadi di gedung Lawang Sewu ini di belakang atau di tepatnya di tengah bangunan ini terdapat lapangan yang cukup luas, dapat menampung sekitar 1.000 hingga 3.000 jamaah begitu. Baik, mungkin Wisnu Anda bisa tunjukkan kepada kami dan juga pemirsa seperti apa situasi di sana, karena ini baru pertama kali dilaksanakan. Ya, ini baru pertama kali saya akan menunjukkan ini posisi ini jamaah masih pada datang berdatangan ini di Lawang Sewu. Ya, mungkin Wisnu Anda bisa berjalan lebih dekat di area mana tepatnya jamaah bisa melaksanakan sholat Id di sana. Ya. Ya, mungkin sambil berjalan Wisnu ke area lokasi atau area jamaah melaksanakan sholat Id di dalam wilayah Lawang Sewu, bisa Anda sampaikan apa tema yang diangkat dalam khotbah di perayaan atau sholat Id kali ini? Nah, ini di gedung Saya akan mencoba masuk
Ya, selagi mendekati ke area sholat Id, mungkin dapat Anda sampaikan apa tema khotbah yang diangkat dalam sholat Id kali ini, Wisnu? Baik, seperti inilah kira-kira area yang digunakan para jamaah di Semarang karena kali pertama dilaksanakan di Lawang Sewu, sekaligus nantinya jamaah bisa berwisata. Terima kasih banyak Wisnu melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya juga ada rekan Gali dari Yogyakarta. Dan selamat Idul Fitri rekan-rekan, selamat bertugas kembali.